Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. سيدتنا خديجة الكبرى سيدنا لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة الكتاب سيد محمد في الملك غفر الله له ذنوبه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة نبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من قبلنا هدى إلى من آخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, coba kamu bacaan. Marratil ayyam wa marratil ayyam dan hari-hari berlalu setelah Sayyidah Khadijah menikah dengan Kanjeng Nabi, hari-hari pun berlalu ala hadzal nizami atas sesuai dengan yang sudah berlaku. Fama akbalal alba'ina, betapa sempurnanya 40 alat tamami menjadi sempurna 40 tahun. Hatta ja'ah hingga datang al-yaumu suatu hari. Alladzi yang hayyat mempersiapkan kepada Nabi al-qudratur rabbaniyah. Takdir Allah telah mempersiapkan Nabi akan diangkat pada usia 40 tahun. Life has begun at 40. Hidup itu dimulai dari usia 40. Itu katanya, iya. Jadi yang usia-usia sebelum 40 itu Anda belum hidup, belum dimulai. Hidup itu akan dimulai pada usia 40. Dan Anda yang sudah memasuki usia 40, berarti Anda sudah memasuki usia kenabian. Masa-masa profetik Anda akan menghadapi masa itu. Jadi sebetulnya hidup itu baru bermula pada usia 40 tahun. Qudratur Rabbaniyah telah mempersiapkan bahwa Nabi akan diangkat pada usia 40 tahun. Jadi setelah menikah 15 tahun dengan Sayyidah Khadijah, 40 tahun pada satu hari datanglah Qudrah Rabbaniyah itu wa iblaghihi ar-risalah samawah, dan dengan untuk menyampaikannya Nabi beliau itu untuk menyampaikan misi kerasulannya ar-risalah samawiyah, risalah samawi. Risalah itu ya keterutusan. As-samawiyah itu sifat samawi, sifat langit. Agama-agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sekarang ada yang agama arti, agama baru itu ada yang didirikan pada setelah abad 21 ini ada. Agamanya orang Eropa, namanya agama berbagi. Gak tahu kayak apa, tapi teorinya agama berbagi, agama share. Ya baik share apa, Sherlock mungkin nggak tahu, tapi jelas ada agama berbagi. Wa huwa fi wahdatihi, dan ia dalam kesendiriannya. At-ta'abbudiyah,
dalam keadaan beribadah. Si kutsi korse, orang korse. Bentak usaha ngaji Gus, cukup jadi aki korse beda. Pada boleh bisa ngaji. Ba'da'an muhidat, setelah dimudahkan, min qablul asbab, dari banyak sebab. Jadi semuanya kemudian menjadi dimudahkan, apa-apa dimudahkan, tiba-tiba Nabi sudah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Wa tafattahat bidzalika, dan untuk hal itu, untuk qudratur rabbaniyah di mana Nabi itu diutus pada usia 40 tahun, tafattahat, terkuat al-abwab, semua pintu. Fa'atah, kemudian datanglah kepada Nabi fi dzalikal maqam, pada peringkat itu, pada martabat itu, pada derajat itu, yaitu derajat kerasulan, fil yaqadati, dalam keadaan jaga, wala fil mana, bukan bermimpi. Ini dicatat. Rasulul Malikil Alam, yaitu utusan dari Allah Al-Malikil Alam. Waqala, dan berkata Rasul ini bukan Nabi ya, maksudnya malaikat Jibril. Waqala, dan berkata malaikat Jibril, Rasulul Malikil Alam, lahu, kepada kanjeng Nabi, Iqra, bacalah. Sebagaimana kita ketahui ayat yang turun di Gua Hira pertama kali itu Iqra. Iqra itu surat Al-Qalam. Faqala, kemudian menjawab Nabi, ma'ana biqari'in, saya bukan seorang pembaca. Saya tidak jadi biqari itu bukan seorang pembaca. Tak bisa. Walastu min jumlatil qurra, saya bukan orang-orang termasuk golongan orang yang bisa membaca. Fa'akhadha, kemudian menggabiknya kepada Nabi. Faghattahu, kemudian benamkan malaikat Jibril kepada Nabi. Wa ma tarakahu, dan tidak meninggalkan Jibril kepada kanjeng Nabi, hatta balagha, sampai beliau itu mencapai ghayatul jahdi wal i'ya'i, benar-benar ngepiaki usaha aki sungguh-sungguh. Saya tidak bisa, coba lagi. Saya nggak bisa, ayo dicoba. Jadi ikhtiarnya itu sudah kelihatan di sini, bersungguh-sungguh. Dicoba lagi. Saya nggak bisa, dicoba. Nah, malaikat Jibril tidak lantas meninggalkan kanjeng Nabi, tapi tetap menemani beliau hingga beliau menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang sangat serius, sampai akhirnya bisa. Thumma amar, kemudian memerintahkan kepada kanjeng Nabi bil qiraati, untuk membaca. Maratan tsaniyah, yang kedua kalinya. Famtana'a, tak bisa pakun. Famtana'a, tercegah. Kemudian Sayyidina Jibril melakukan hal yang sama. Fa'akhadhahu wa ghassahu. Kemudian ia membimbingnya. Fa'akhadhahu wa ghassahu, membimbingnya. Wa ma tarakahu ila ba'da ma kada yaqa. Dan Sayyidina Jibril tidak meninggalkan Nabi, tidak membiarkan Nabi kecuali setelah maka kada yaqa, hampir bisa. Wa fi tsalitsati, dan pada kali yang ketiga, qala, berkata Sayyidina Jibril lahu kepada kanjeng Nabi, Iqra, bacalah. Bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan. Alladzi, khalaqa apa? Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Wa rabbukal akram. Alladzi, ya, al-akram itu artinya yang paling mulia, yang paling agung. Alladzi 'allama, alladzi yang 'allama, mengajar, alladzi bil qalami, dengan qalam. Mengajar apa? 'Allamal insana, mengajarkan manusia
ma lam ya'lam, yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Fama a'zamaha, alangkah betapanya. Alangkah betapanya ini lebih daripada alangkah besarnya. Alangkah besarnya. Min bisyaratin, kegembiraan. Au salat, yang menyampaikan kepadanya yadul insani, tangan manusia. Wa ayyadatha bisyaratu, dan mengawalnya bisyaratu, kebahagiaan ar-Rahman. Ini sandingannya memang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sandingannya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman yaitu huwallahur rahmanu, allama, mengajarkan Ar-Rahman Al-Qur'ana, dan Al-Qur'an. Khalaqal insana, menciptakan manusia. Ar-Rahman allama, mengajarkan manusia. Ar-Rahman al-bayan, ada kebayan. Bayan ini bisa arti keindahan, bisa arti penjelasan. Tapi dalam teori qiraah, bayan ini diterapkan oleh salah satu ulama di Mesir sana sebagai at-tafsirul bayani, menjadi tafsir bahasa dan sastra. Jadi bayani itu cenderung kepada keindahan bahasa. Ada tafsirul bayani lil Quran. At-tafsirul bayani lil Quran al-Azim, karangan Aisyah Abdurrahman. Saya ada kitabnya di rumah. Jadi menurut Aisyah Abdurrahman, yang ia mengambil teori dari Amin Al-Khuli, mukjizat Al-Quran itu bukan karena Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan, memberitakan hal-hal yang gaib, meramai, bahkan memprediksi hal-hal yang tidak pernah terjadi. Iya, tapi ada hal lain, yaitu keindahan bahasanya. Dan kalau kita mengkaji keindahan bahasa Al-Quran itu, kajian kita akan terbebas dari kepentingan mazhab, kata beliau. Karena kita mengkaji Al-Quran ansih, tanpa kepentingan, kecenderungan mufassir untuk membawanya kepada mazhab yang dipegangnya. Begitu kata dia. Jadi inilah sekelumit kisah bagaimana peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu ketika Kanjeng Nabi berusia 40 tahun, 15 tahun pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, terjadi di Gua Hira ketika pertama kali ayat Iqra, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Sayyiduna Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, tidak diragukan lagi, annahu sallallahu alaihi wasallam wa al-maqsud bihadza ta'lim, adalah yang dimaksud bihadza ta'lim, dengan pengajaran ini. Dari mana? Min hadratir rahmanir rahim, dari Allah ar-Rahman, yang maha pengasih, ar-Rahim, dan maha penyayang. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim, memberikan kasih dan sayang kepada seluruh umat manusia, termasuk terhadap orang yang ingkar kepadanya. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zaujatihi. Setelah peristiwa Gua Hira itu, kemudian Kanjeng Nabi kembali ke Sayyidah Khadijah, menjumpai Sayyidah Khadijah. Ba'da an syahidah, setelah beliau menyaksikan masyhada karamatihi, kesaksian keagungannya, wa fa'aduhu yarjuhu, hatinya gemetar, takut, sial, min hauli marah, karena kedahsyatan yang ia saksikan. Di mana peristiwa yang sangat mendebarkan itu membuat hati kecilnya, hati sanubarinya Nabi itu gemetar.
Karena apa? Karena menyaksikan satu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sangat besar sekali. Jadi Anda kalau menyaksikan peristiwa yang sangat fenomenal, sangat besar, pastilah Anda itu bergetar, takut, sial, ngitek dan segala macam. Seperti itu pula yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa syiddati hauli ma ra'ahu wa syiddati ma sami'ahu. Juga kedahsyatan yang ia dengar. Jadi ia mendengar langsung dari Sayyidina Jibril firman Allah yang ditransmisikan melalui malaikat Jibril. Kalau dalam tradisi Yunani disebut Hermes, ya. Jadi utusan dewa untuk menyampaikan berbicara dengan manusia langsung tidak bisa. Jadi harus ada utusannya, yaitu Hermes. Makanya jadi hermeneutika. Hermes utusan. Jadi bukan Hermes merek tas, bukan. Kalau Hermes merek tas itu larang. Apa ini? Oh. Walaqad kada yang khali'u. Hampir saja ia terlepas. Hampir saja Nabi itu terlepas. Laula tasbitu maulahu. Kalau bukan karena tasbitu itu penguatan, maulahu tuannya. Kalau seandainya bukan karena kehendak Allah, bukan karena hendak bimbingan, tak mungkin Nabi itu hampir saja terlepas. Ya terlepas, kurang paham saya apa maksudnya. Ya bisa kalau kayak sekarang itu sudah limbung atau ragu atau apa, atau bukan ragu ya, apa ya, kayak semacam takut dan was-was segala macam, barangkali begitu. Saya kurang paham apa maksudnya terlepas di sini. Waqala, dan kemudian berkata, zammiluni, selimuti aku, ngitek. Kemudian Sayyidah Khadijah itu menyelimuti, selemoten kok sial. Jadi dari saking sialnya selemoten. Orang mondek sial lah, estona ya teorinya. Kalau kayak orang habis kecelakaan, itu jantung tidak normal, degupnya tidak jalan, dan karena itu tidak baik kalau dikasih minum air. Dia biasanya mengenai kecelakaan, beri minum air, itu sangat berbahaya sebetulnya. Karena degup jantung tidak normal. Beri air, sembur, suruh sih minum sembur. Aku cerita areta ngaji ada remah berburu. Baca aku ganggu aku segini aku. Cek guna aku ganggu. Zammiluni fa zammalathu, kemudian Sayyidah Khadijah memberikan selimut kepada Kanjeng Nabi. Falamma dhahaba, setelah hilang anhu dari Kanjeng Nabi ar-ra'u, rasa takut, wa haddatsaha, ia kemudian mengajak bicara Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Setelah rasa takut itu mulai hilang, barulah Kanjeng Nabi itu bicara terhadap Sayyidah Khadijah. Jadi dibikin tenang dulu, baru beliau madhab. Saya untuk rekan-rekan para hadirin sekalian, kisah Sayyidah Khadijah ini saya tulis dalam sebuah lagu. Nanti akan di launching 2 atau 3 bulan lagi. Lagunya sudah jadi dan sekarang masih dalam penggarapan video klipnya. Jadi judulnya Hubbul Kubro. Kisah ini sampai Kanjeng Nabi menerima wahyu itu saya kisahkan dalam 3 bait lirik lagunya. Berjudul Hubbul Kubro. Ya munzilal afab hal tibni an hubbiha. Wahai Allah, zat yang menganugerahkan kasih sayang, hal tibni, ajarkan kepada saya an hubbiha, tentang bagaimana cintanya Sayyidah Khadijah. Idh qadaha al hawa, ketika rasa cinta
Menariknya fi ghiyabil Mustafa, pada saat ketiadaannya Nabi Al-Mustafa. Yakhlu, beliau itu menyepi bil Hira di gua Hira, wahia dan Sayyidah Khadijah takhtimuhu, melayaninya. Karena Nabi kami itu yarta'i syuhadu, gemetar sendirian. Zammalathu, kemudian menggaulinya kepada Nabi Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ba'da ja'ahu, setelah datang kepada Nabi Jibril alaihissalam. La syahwatal hawa, tiada syahwatnya lagi. Wal imanu, dan imanlah hubbuha, cintanya. Bebe, tak bebe. Tapi ini ke spoiler, dikit lah. Falamma dhaba ar-ra'u, setelah hilang raib ar-ra'u, rasa takut, wa hadatsa, kemudian mengajak bicara Nabiha kepada Sayyidah. Qala, berkata Nabi laha kepada Sayyidah, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut. Bidahu abi ummi, demi ayahku dan ibuku, wa nafsi, dan diriku. Engkau cek takut. Faqalat, kemudian berkata Sayyidah Khadijah, kalla, jangan pernah sekalipun. Wallahi, demi Allah, ampun. La yuhzikallahu abadan, Allah tidak akan membuat kamu takut selamanya. Jadi ketika Sayyidina Muhammad itu khawatir, takut, Sayyidah Khadijah itu menguatkannya. Jadi begitulah kira-kira fungsinya. Benih jenis kok tak mampu lek majer cecelan. Sambil ban cecelan benih enggak itu. Marah ka anje, kok yakin ban pakun bisa. Anje, pakun mun ban hari usaha insyaallah parkeun gampang ban pangeran. Sambil ban ngiri-ngiri enggak ajar cek dapat tak. Benih enggak itu. Jadi Sayyidah ini, dari sini kita lihat Nabi saja merasa cemas. Ya Allah, Rahman, kok betul. Lala, tak usah. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Allah tidak akan pernah membuat engkau takut. Dikuatkan, Gus. Benih ditakut-takutkan. Makanya sekarang saya tak boleh bengal karena tidak ada yang menguatkan. Terus berikutnya, wa innallaha sayaktubu, Allah itu akan menuliskan laka bagimu izzan, keagungan, wa majdan, dan kemuliaan, wasududan, dan kekuatan. Jangan ragu kanjeng Nabi Muhammad. Allah akan menuliskan kemuliaan, keluhuran, dan kekuatan untuk engkau. Farahimuka mausulah, Allah akan merahmatimu terus menerus. Wayaduka lidhaifika mabdula, dan tanganmu akan tercurah terusnya lidhaifika, bagi tamu-tamu. Tahmilu al-kalla, kau membawa, mengemban al-kalla, rasa letih. Wa taksibu, dan berusahakan al-ma'duma, ketiadaan. Wa taqri ad-dhaifa. Nah, ini kata oning berarti. Kaleb terkadang. Ad-dhaifah, kepada tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan akan menentukan atas ketetapan kebenaran, kulla maklumin, semua yang terbebani. Wasbut, yakinlah, ya ibnal ammi, wahai putra nama jadi wahai putra nama jadi, wahai bapak anak-anakku. Lah, sama dengan itu. Kira-kira begitu. Jadi Sayyidah Aisyah itu karena saking mulianya kanjeng Nabi tidak pernah ya Abi, gak ada dalam hadis. Ya Rasulullah, tak ada dalam hadis ya Abi, ya Abi. Karena ya ini, karena mungkin mau nyebut namanya saja cangkol langsung ya Ibnul Ammi. Duh, putra nama jadi. Duh, kanjeng kursi atau lega sari. Jadi kok yang takok yang ngomong sari. Kayak bolen takok. Duh, orang se lempon apa dah? Tinggal itu ya menurut itu dalam tradisi Arab sih.
Makanya lakop-lakop seperti itu sering digunakan. Abu Abdillah, apaan Abdillah. Terus ada juga ya biasanya jadi menyebut Abul Qasim. Itu karena Nabi punya putra, anak putra namanya Qasim. Juga ya Abu Zahra karena punya anak bernama Zahra. Juga Abu Ibrahim juga. Itu gelar-gelar. Jadi Madura ikutnya pan sareha, pan ya gitulah, pan sapah gitu. Anaknya mana Helen, pan Helen. Ya. Oke. Ini kayak Ibn al-Am, wahai peternak. Jadi Sayyidah Khadijah itu estona apa namanya? Ketemu nang siapa ya? Minta kelihatan nang Abdi Manaf. Sayyidina Abdi Manaf dengan Sayyidah Khadijah. Jadi pon-popon. Beni Majadi, beni Panakan. Ketemu nang kalau tidak keliru diabdikan. Terus dapat tersenah. Wasbut ya Ibn Lami, falaka al-bushra, falaka ialah bagimu al-bushra, kabar gembira. Falaka al-bushra. Bagi engkau al-bushra, kabar gembira. Wallahi demi Allah, laqad kuntu a'lamu. Sungguh saya tahu annallaha sungguhnya Allah la yaf'alu bika. Tidak akan menimpakan apapun padamu. La yaf'alu bika, apapun padamu illa khairan, kecuali itu baik. Gak mungkin Allah itu akan membawa kamu kepada ketidakbaikan. Pasti, saya yakin. Kata Sayyidah Khadijah, pasti Allah itu akan hanya memberikan yang terbaik bagi Anda. Wa ini dan saya asyhadu, bersaksi, annaka bahwasanya engkau nabiyyu hadhil ummatil munzir, adalah seorang nabi bagi umat ini, al-muntadhar, yang ditunggu. Jadi dari masa Nabi Isa itu ada masa fatrah, masa kosong 600 tahun. Makanya selisih Hijriah dan Masehi itu ada 600 tahun. 500 berapa itu ya. Jadi anggaplah tahun 600 Masehi, setelah 600 Nabi Isa itu baru Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Jadi memang ditunggu-tunggu, tak nyambung. Tak ada masa kosong, itu disebut dengan masa fatrah. Kalau dalam politik kekuasaan itu disebut dengan apa? Apa sih? Masa kosong kekuasaan itu apa? Bukan. Arwah kan anak PMP lambar apa? Vacuum of power. Ya, vacuum of power. Tiadanya kekuasaan. Jadi autopilot. Negara berjalan dengan sendirinya. Vacuum of power. Ya 600 Masehi. Jadi selisihnya 600, sekitar 500 berapa, hampir 600 tahun. Karena itulah jadi kata Sayyidah Khadijah, saya sangat yakin bahwa Andalah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu umat ini. Wa hadza zamanuka, ini zamanmu, ini waktumu. Insyaallah qad hadar. Insyaallah qad hadar, telah datang. Wa qad akhbarani, akhbar mengabarkan nih kepada saya, nasihun ulami, ada pembisiknya. Konpa Sayyidah Khadijah juga. Jadi dari konpa kan dari ceritanya kemarin ketika Nabi hijrah berbisnis ke Syam itu ya kan, paringin sarang Sayyidah Khadijah. Nah, itu sebetulnya untuk menangkap gerak-gerik Nabi, mengetahui apa perilaku Nabi, kejujuran Nabi. Jadi nanti disitulah kemudian Sayyidah Khadijah mengambil kesimpulan, wah ini memang yang saya tunggu-tunggu. Tak tahu berarti sahabatnya.
Wa bahiro, juga ada bahiro, pendeta ar-rahib. Jadi rahib itu kan yang ada apa? Yang meramalkan, oh ini nabi akhir zaman. Ini nabi akhir. Itu kan ada bahiro. Di khabarika, akan kabarmu al-mubin, yang jelas. Saya sudah dengar semua itu dari pembantuku, dari bahiro. Panjenengan memang yang ditunggu-tunggu. Panjenengan itu nabi akhir zaman, kata Sayyidah Khadijah. Wa amaroni, dan memerintahkan ini kepada saya. Mereka itu memerintahkan kepada saya, an atazawwajaka, untuk menikahi kamu. Mak bahas sih Bang Gus. Ari ya serius Ari ya. Aku cerita tahu urusan Sayyidah Khadijah dohun. Cakil aku, tahu lah. Aku lihat ke cangkolang. Qabla 20, sebelum 20 minas sinin, daripada tahun. 20 berapa kan? 2 loh. Summa intalaqat ila Waraqah bin Nawfal, kemudian ia bertolak kepada Waraqah bin Nawfal. Wa akhbarat, dan mengasih tahu Sayyidah Khadijah kepada Waraqah bin Nawfal. Ini Waraqah. Waraqah ini laki loh ya, bukan bini-bini ya, namanya saja bini. Ditafsir secara rinci, detail. Faqala, kemudian berkata li Sayyidina Muhammad, Waraqah bin Nawfal kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisni bifamika, tolong sampaikan kepada saya. Kamu sendiri yang menyampaikannya. Ayuhas sayyidun nabil, wahai tuan yang cerdas, yang pemberani. Coba tolong ceritakan kepada saya. Bifamika, ceritakan. Maaf ya Cangkolang, kalau ceritakan bahasa Indonesia, tolong sampaikan dengan mulutmu sendiri. Sampaikan dengan kamu. Saya tidak ingin dengar orang lain. Saya ingin dengar kamu sendiri. Tolong ceritakan kepadaku langsung dari kamu, dan saya tidak ingin dari orang lain, termasuk dari Sayyidah Khadijah. Gitu kata dia. Coba tolong sampaikan kepada saya apa sebetulnya yang terjadi. Fa akhadha yuhaddithuhu, kemudian Nabi pun mulai menceritakannya kepada Waraqah, bima ra'a, terhadap segala yang ia lihat, bima, terhadap segala ra'a, yang melihatku kepada ma, wasami, dan semua yang ia dengar, min Sayyidina Jibril, dari Sayyidina Jibril. Apa yang ia lihat dari Sayyidina Jibril, apa yang ia dengar dari Sayyidina Jibril, disampaikan oleh Nabi kepada Waraqah bin Nawfal. Faqala Waraqah, kemudian Waraqah berkata, hadza, ini, wallahi, demi Allah, anna musul jadid, ini itu malaikat Jibril. Benih mimpi, benih tipuan, bukan apa-apa. Alladzi kana, yang yanzil, turun ala Musa, sebagaimana turun kepada Nabi Musa, Rasul Bani Israel, yaitu Rasulnya Bani Israel. Ya laitani, kalau saja aku hadiran, saya hadir, ada. Wa muayyidan, dan menolong di dakwatika, wa nasiran, seandainya saya bisa menolong, membantu terhadap dakwah. Langsung jatuh cinta Waraqah bin Nawfal itu untuk Abdi itu leres kan itu. Yakin, Abdi yakin bahwa serabu kan itu cip Sayyidina Jibril. Sami sareng serabu deka Nabi Musa, Rasulullah, orang Bani Israel. Duh, cik saking bisa abdi nolong ajunan, cik saking bisa abdi napun tidak ajunan, begitu. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anak Sayyidah Khadijah qalat, berkata di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi awali amrihi, pada awal mula, fi awali amrihi, pada awal mulanya, pada awal mula keterutusannya Rasul. Idza jaa sahibuka bil wahyi, jika sahabatmu, maksudnya Sayyidina Jibril, bil wahyi, membawa wahyu, fakhbirni, saya tolong dikasih tahu. Saya tolong dikasih tahu bi khabarihi, terhadap kabarnya. Tak langkong kanjeng Nabi, ajunan mu Nabi kerabuan malaikat Jibril, cek lepai abdina paring noning juga. Falamma jaa, setelah datang malaikat Jibril kepada Nabi, akhbaro, masih tahu, benar Nabi itu janji. Ya, masih tahu akhbar Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Faqalat, kemudian berkata Sayyidah Khadijah, ijlis ala syakil aiman, duduklah ala syakil aman, di sisi kananku. Fajalasa, kemudian duduk Nabi. Faqalat, kemudian berkata Sayyidah Khadijah, atarahul an, Anda melihat sekarang?
Faqala na'am, iya. Qalat berkata Sayyidah Khadijah, fatahawal, berubah, berganti, fajlis, aubah posisi. Fajlis, duduklah. Hijri, di dekat saya, di depan saya. Hijri itu bisa pangkuan, tapi maksudnya di dekat saya. Tolong, coba lihat. Fatahawala, kemudian berpindah Nabi, fajalasa, dan duduk fi hijriha, di hadapannya, di pangkuannya. Faqalat, berkata Sayyidah Khadijah, hal tarahu, apakah kamu melihatnya al-an? Qala, menjawab Nabi, nam, iya. Farafa'at, kemudian mengangkat Sayyidah Khadijah khimaruha, apa? Tudungnya. Yang angkat tudungnya. Tudung apa? Himarnya, ya. Anroksiha, dari kepalanya. Karena terhalang tudung, jadi dilepaslah tudung itu dari kepalanya. Wa qala, dan berkata, hal tarahul an, apakah sekarang kamu bisa melihatnya? Qala, berkata, nah, tidak. Nah, diangkat khimarnya, gitu aja. Kamu bisa melihatnya sekarang? Ya, tidak. Faqalat, berkata Sayyidah Khadijah, ma hadza bisyaitan, ini bukan setan. Hadza malakun min malaikatir rahman, ini benar-benar malaikat. Yakin sudah, ini setan. Ketika begini ya, kalau orang bermimpi itu kita kadang-kadang, saya cerita masalah orang yang mimpi, kadang-kadang bahkan orang yang sing ngebucin itu kadang-kadang kita itu kocok taat cocok aja kita ungkur kita ungkur. Nah, ketika kita bermimpi Kanjeng Nabi itu tak kena cocok, tak bisa sama, tak bisa tepo, takut iya. Apalagi beliaunya menyatakan engkau Nabi, atau ada persaksian di dalam mimpi itu yang menyatakan kak itu Nabi Muhammad. Nah, itu dong. Tapi kalau yang lain mungkin ulama-ulama itu ya kita bisa mimpi siapa, mimpi wali songo, mimpi siapa, bisa saja dikelamu. Wa'atahu fi baitiha Jibril, wa'ata, dan mendatangi fi baitiha, di dalam Sayyidah Khadijah Jibril, malaikat Jibril, walidhil lubi, dan bagi yang memiliki inti bil umuri irtiya. Jadi Sayyidina Jibril datang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, maksudnya ke rumah Nabi, di dalam urusan yang sangat penting ini. Fa'amatat, kemudian menyingkirkan anha, darinya sudah himar litadri, karena ingin tahu Sayyidah Khadijah, ahwal wahyu, apakah itu wahyu, amhual ihma, ataukah itu hanya halimun saja. Al ihma ini apa ya? Ihma ini semacam kabut tipis atau selimut. Apakah ini halimun atau ini wahyu? Faktafa, kemudian tersembunyi inda kashfiha, ketika dikuatkannya Sayyidah Khadijah ar-ra'sad, kecetak Jibrilu, malaikat Jibril. Fama ada, dan tiadalah kembali, auida, atau dikembalikan, al-wita'u, penutup itu. Syair ini berasal dari karangan Al-Busiri. Al-Busiri itu ngarang kitab namanya Hamziyah. Akhirnya berakhiran Hamzah ini, irtiya, ihma, al-wita. Itu juga banyak sejarah tentang Kanjeng Nabi. Jadi bukan cuma burdah saja. Burdah itu cuma 180. Hamziyahnya Al-Busiri ini ada 465 bait. Tuh, ini kalau pengen tahu. Ini syarahnya. Kata Pak. Nah, mereka banyak kisahnya juga, sejarah-sejarah Kanjeng Nabi. Cuma kalah populer terhadap Al-Burdah. Itu karangannya Imam Busiri juga. Dan puisi ini, bait ini diambil dari kitab tersebut. Menceritakan bagaimana Sayyidah Khadijah itu memastikan bahwa yang datang itu malaikat Jibril, bukan setan, bukan yang lain. Itu dengan membuka gelap tudungnya itu.
Wa kanat taf'alu dzalika ihtiyatan lidinha. Sayyidah Khadijah melakukan itu bukan apa-apa, karena benar-benar hati-hati terhadap agamanya. Wa ziyadatan, dan untuk menambah fi yaqiniha, keyakinannya Sayyidah Khadijah. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana, maka ada Nabi wasiqon, percaya bidzalika, khitab, dengan khitab itu, dengan panggilan itu. Dengan panggilan khitab itu sudah percaya. Duna syakin, tanpa ada sedikit ragu, au taraddudin, atau bimbang, au irtiyabin, atau ya ragu-ragu, raiba. Jadi kalau Sayyidah Khadijah itu karena hati-hati dan untuk menambah keyakinannya, kalau Kanjeng Nabi ada lah, sudah full itu sudah. Baterai full itu sudah 100%, tak ada, tak ada kurang sekali, iman 100%. Wa fi tilkal lahzatil karimati, pada kejap yang sangat agung itu, sa'idat dunia menjadi bahagia. Satunya pasti bunga. Benih gunting ke suara, benih gunting Mekah, satunya. Tarabal kaunu taraba wa fari'ahluhu fariha fawulidal musyarrafu sayyidul kaunain. Nah, mohon itu karangan saya itu. Ini spoiler ya, kita lanjut lagi. Birisalatil azimi, dengan kerasulan yang agung ini. Min dzalikal jabalil masyhud, dari bukit yang layak disebut. Al-masyhud ini yang disaksikan, atau apapun al-masyhud itu sesuatu yang layak diingat, layak disebut, itu disebut dengan masyhud. Fi dzalikal yaumil mau'ud, pada hari yang dijanjikan itu. Tola'at, terbitlah syamsul wujud, matahari. Apa ini ya? Ini metafora ini. Matahari keberadaan. The sun of being. Matahari keberadaan. Dasain, ya. Jadi matahari wujud itu dari mana ya? Matahari wujud ya, pokoknya pada saat terutusnya Nabi itu di bukit itu yang layak disebut, jadi sekarang layaknya bukitnya itu tandus berbatu-batu, tapi sekarang paling layak disebut ya karena begitu, karena ada peristiwa pentingnya itu. Dan seperti yang hari yang dijanjikan, matahari keberadaan, matahari keberadaan, mungkin gitu ya, matahari wujud, tak betul, matahari keberadaan, kemudian memancar, fa'afadat nuru, kemudian menyeruak, fa'afadat nuran jadidan, cahaya yang baru. Wastaqbala al-alamu, dan alam semesta menyambut sabahan sa'idan, pagi yang sangat indah. Laqad kana hadzal alamu, dunia ini, yastaqbilu kulla yaumin, menyambut setiap hari. Menyambut apa? Sabahan, pagi. Walakinahu la yara, kan tapi ia la yara, tidak melihat, fihi, dalam sabah, li ummatin, bagi umat manusia, khairan, kebaikan, wala falahan, dan juga keuntungan. Wa ma aktsarun nahar, alakah betapa banyak an-nahar, siang, al-mudhrimu, yang gelap, was-subhal kadhiba, dan pagi yang subuh, al-mu'tami, yang gelap. Jadi dunia ini setiap hari melihat pagi begitu, siang begitu, siangnya pun tampak gelap karena belum ada Kanjeng Nabi. Gitu. Iya. Tidak ada sesuatu yang baik lah untuk umat manusia, biasa-biasa semuanya berjalan apa adanya. Dan kita, kalau kita tidak manainya, hidup kita juga akan begitu. Pagi juga akan begitu-begitu saja, rutinitas, jeke, bejeng, tebebes, gitu kan. Terus morok, kedengki tidung boleh. Terus kalau kita tidak menghayati, ya akan begitu-begitu terus hidup kita, tanpa bersyukur, tanpa apa-apa. Ya jangankan Anda, saya juga begitu.
Saya mencoba beri bahasan itu coba polanya. Kalau habis subuh langsung ke wirid. Beri biasanya kan bersubuh kan langsung tedung. Nah, kita coba tantangan baru. Subuh bersubuh wirid sampai matahari. Nah, itu tantangan baru. Jadi menikmati alangkah nikmatnya ting mari wirid langsung pujian Tuhan. Ada pujian Tuhan mau meroket tabu top sehari itu. Jadi pakai dun sampai murid. Nah, kita lebur karena tak ada duhur, tak ada asar, tak ada jaket sama bang barmah langsung bukan. Ya tak nggak itu, enggak artinya mungkin kita perlu mengubah polanya itu. Jadi pola apa yang kita sudah terpola biasa-biasa ini kan dunia setiap hari menyambut pagi, siangnya begitu, malamnya begitu. Tapi si ajalnya Nabi semuanya berubah. Makanya Anda mungkin bisa mengubah keadaan. Obo coba. Biasa mau tedungan pagi, obo cek tedung pagi. Biasa mau siang itu tedung koilulah, obo kah koilulah gitu dah. Ya, koilulah itu kan 15 menit. Mau jam itu koilulah. Walakin min hadzal makanil mutawadi, dari tempat rendah ini, wa ala dzalikal jabalir rasi, dan dari gunung yang bukit yang berbatu-batu itu, alladzi laisa bimukhsibin, yang tidak subur, wala syamih, dan juga tidak tinggi, tamma malam yatimma, sempurnalah apa yang tidak pernah sempurna, min awasi mil alamil kabira, dari ibu kota dunia yang besar ini. Sesuatu yang tidak pernah sempurna di tempat ini. Di tempat yang berbatu-batu ini tak subur, di bukit yang tidak begitu tinggi. Yaitu peristiwa Hira itu. Wa bimadaniyatihi wa hadara, dan keberperadabannya. Wa bimadaniyatihi, dan keberperadabannya. Wa hadaratihi, dan keperadabannya. Asyahirati, yang masyhur. Wa madarisihi al-fahmadi, dan pengajarannya yang membanggakan. Wa maktabatihi, dan perpustakaan-perpustakaannya ad-dhahmati, yang luas. Karena mana memberikan anugerah Allah ala hadhil ummah, pada umat ini, birisalati sayyidina Muhammad, kalaban terutusnya Nabi Muhammad. Itulah anugerah Allah yang paling besar, terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi, yang terutusnya Nabi Muhammad ini, kasyafa, menyingkapkan, anha, dari itu, al-ghummah, dari ummah, al-ghummah, akan kegalauan. Saking terutusnya Kanjeng Nabi, maka al-ummah ghummah. Ibu itu akan umat itu akan galau. Ya kashifal gham farrijil ham, ya kashifal gham minka fadlan, nyanyian gitu. Jadi ya kashifal gham farrijil ham, ya mufarrijal hammi farrij anni wa ghammi farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Singkirkan, hilangkan, bukalah kegalauan dan kesusahan yang menyeliputi hati kami. Wajalla, dan terkuatlah az-zulmatu, kegelapan. Wa tala'ah, maka terbitlah as-subhu, subuh, al-musyrikus shadiqu, yang bercahaya di timur, memancarkan cahayanya. Jadi fajar kidhib, ada fajar, ini disilakan dengan kidhib dan sidik. Fajar kidhib itu fajar tapi bohong. Jadi keton subuh tapi bohong, tak subuh. Ya, jadi kalau 4 kurang 5 menit itulah. Mon fajar sodik itu kalau 4 lebih 11 menit. Kira-kira begitulah. Timon terak lambat kan, orang lambat kan tandi jam. Jadi dia kalau sholat subuh itu ru'yat dulu, keluar ke halaman, di ru'yat di luar. Sudah subuh apa enggak? Begitu. Sekarang beda alarmnya man, amonnya alarm, paten alarm.
Itu pun sekarang. Terus ini dibandingkan fajar kirib. Nah ini memancarkan cahayanya, cahaya kebenaran, artinya ya tera ongkuan. Wastaiqadha bihi, wastaiqadha dan bangun bihi padanya pada waktu subuh itu al-kaunu, segenap sarwa. Al-kaunu segala yang ada. Bahasanya segenap sarwa. Apa itu? Sekalian semuanya. Ba'da an kana fi waflitihi warik, setelah ada al-kaunu fi waflitihi, dalam kelupaannya al-kaunu warikun, tenggelam. Ratusan tahun, ribuan tahun tenggelam dalam kelupaan. Dengan terutusnya kanjeng Nabi, bangun mereka. Wa ta'arrafa 'alal miftahin nabawi, wa ta'arrafa dan mereka mengerti 'alal miftahi atas kunci an-nabawi, kunci kenabian, profetik. Alladzi yang yaftahu, membuka pada miftah kulla aklin multawi, semua pikiran dan akal yang ruwet, tak jelas, sompak. Terutusnya Nabi itu memperkenalkan dunia akan kebahagiaan, akan cahaya, akan keperadaban, dan juga memperkenalkan sebuah kunci kenabian. Apakah kunci kenabian itu? Kunci kenabian adalah kunci yang dapat membuka segala pikiran yang ruwet, pikiran yang suntuk. Wadhaharat, maka tampaklah lahu baginya, bagi kaum, bagi sana atau syirki, tipuan syirik, wal wathaniyati dan berhala-berhala. Sehingga ketika datang Nabi membawa kunci kenabian, tampaklah oh Arya syirik, Arya epo sempo ben orang, sempo beni kau tunai sempo. Lambat tak temu cari nang petengah. Tidak tera ketemu apa? Wal khurafati dan juga khurafat, wal awhami dan waham-waham, al jahiliyati yang jahiliyah. Jahiliyah itu karena tidak menerima Islam, bukan karena mereka tidak tahu. Orang jahiliyah ini sudah maju secara peradaban, sastranya maju, teknologinya maju, tapi karena tidak menerima Islam disebut jahiliyah. Kak kenikah. Fatahadzabat tilkal quwa al-jami'atu, fatahadzabat sehingga terdirilah tilkal quwa, akal itu, al-jamihatu, kulla tahdzibin yang mencakup, kulla tahdzibin dengan pendidikan sebenar-benarnya pendidikan. Tahadzabat kulla tahdzib, terdidik sebenar-benarnya terdidik. Wan saqalat tilkal mawahibu as-sa'iyatu, menjadi anugerah yang lama hilang itu akhirnya kembali cemerlang. Itulah al mawahibud dha'i'ah, anugerah pemberian yang selama ini hilang, raib, akhirnya wan saqalat, menggilap, glow, ya. Bihaqil habib, karena perilakunya kanjeng Nabi, ya cirinya Arya ben kanjeng Nabi, ya cirin menghargai, yang ya cirin bekerja, ya cirin tasamu, ya cirin bertetangga. Oke, satu kali belajar lagi. Pada dafaqat, kemudian mendalam, kasaili seperti aliran, washta'alat dan menyala, kalahib seperti api unggun. Jadi ya kan tak jadi ungkapannya dia, Sayyid Muhammad begitu. Pakai ungkapan bagaikan arus air yang mengalir dan bercahaya seperti kobaran api. Hatta kana, sehingga jadilah ra'yal ibli, penggembala unta,
ra'iyal umami, menjadi penggembala bangsa. Jadi level kan dari penggembala unta menjadi penggembala bangsa. Wa khalifatan bi hukmil alam, dan menjadi khalifah dengan hukum alam, benih hukum alam mereka. Hukum ya alam semesta, wa ilaihi, dan kepadanya yuhtakam, minta hukum. Makanya beriman pendapat nyon hukum katanya yang Nabi. Wa asbaha, maka jadilah farsul qabilah wal baladah, jadi yang cuma penjaga kabilah dan negeri menjadi fatihat duwali, menjadi penakluk bangsa-bangsa, daulah ya apa ya, daulah ini kekuasaan, zatal majdi, yang memiliki kemuliaan, wal adadi, dan banyak. Maka suruh alat, maka menyebarlah keadilan, wantasyara, dan tersebarlah an-nuru, cahaya, wa qalla, dan sedikit al-jadalu, perdebatan, wa buqidat, dan menjadi hilang syahadatul zuwari, persaksian palsu. Itu mun lamba ini jadinya kasih persaksian palsu. Dulu itu mungkin banyak ya orang yang memberikan kesaksian palsu. Aku bentar nih bener nih bener juga. Nah, sejajahnya Nabi tade. Sekarang muncul boleh persaksian palsu banyak. Contohnya orang yang adegeng, orang yang terdidik tapi tegeng jahiliyah. Nika tahun sana motor, tahun sana betul nyohai gergi. Nyaman nih kak. Lapon tekuti ini kak gini kemudian. Padahal cetak nyaman aslinya. Apa nyaman? Persennya yang ngecek kemarin. Amunyi ngomong sabain gedong tetamunya. Jadi eka boleh lagi nggak gini ke bang badan bang coba TV. Coba cetak nyaman tak eka boleh disembunyikan. Ciri-cirinya, nah itu kan abri persaksian palsu. Dimana? Wa tabaddalat al-ahwalu ila ahsanil hal, dan keadaan al-ahwalu, banyak keadaan, tabaddalat, berganti, ila ahsanil hal, kepada situasi yang lebih baik. Tambah bagus, semakin hari semakin bagus. Fatajiru aminun sodukun, pedagang itu menjadi amin, jujur. Sodukun, jujur. Kang dagang jujur kepi. Kenapa nih kak? Mungguan gula kalah aja kun seket nih kak, kambian bagi seket tong, kun ngerak setong udah. Mun goreng leh, kiba polo begitu. Maka gue seket tong, jamnya nyampe sana. Jujur menang. Jadi melambak mungkin tak jujur, jadi sejak adanya terutusnya Nabi, dagang mah jujur. Dagang jujur. Jadi mon ke kancana itu caranya. Cek pola nak kancah, cek minta diskon karena kancah didukung beli berpalarangan. Gitu. Ya. Jadi mon marake kan kenalan kok ke. Dosa lajib kancah, nah pagi eventaan dari dalam makanan didukung. Mon eventa jual seket, beli seket dua. Ini ke mon ke kancah. Soalnya sebagian beri ke yang tak kenal kan tanya, man orang tak kenal tidak kok kanjar binolong. Tolong. Dan ini kepas tegang ini kecepon jujur kepi. Wal waniyu sahiyun marzukun. Sebagian kaya apa lambok. Biasanya berarti ini kamu sebelum ini kencing Nabi kaya ini kari cerai. Tiba dengan kanjeng Nabi sekaya pas lambok marzukun. Wal fakiru fakir mulja, syarifun dengan mulja. Fakir kan tak mintaan, tak miskin. Udah le tolong nih gue lagi ada tak miskin, gengsi. Cek mulja boleh. Syarifun kadihun. Fakir tapi giat. Itu loh, giat. Ini orang fakir jenta alaku. Dan tidak perlu ditampakkan kefakiran itu. Papat debat. Jadi, mun saya akan pedang ini, PC malai pedang, ya, enggak, cari nang ATM banyak,
Benih kayak mana teroy kini seren teroy berian aja benih. Yang lagi dompet, aja dompet transparan. Malah tahu orang yang kok di bisa gitu. Cuma dengan lamba, cuma nabi kali itu. Saya fakir nih kita tak nih. Tak dulu, tak nih ini. Dia makin dulu sering ketemu orang. Aduh, hati orang. Tak cuci kuna dia. Marah aja aku dulu. Sokorin saya betul. Aku dulu, mana jangan. Ben, artinya dia mau andi si ketebu. Tangdi telah boleh bu. Sekolah tangdi kita seru aja kau yang. Bisa. Bercontoh, contoh Nigeria. Si orang yang di si ketebu seru. Engkau telah boleh bu tak seru. Tahu seru aja seru. Jadi lah saya biasa deh. Kau andi, kau cak andi, tadi kau cak andi gitu. Pan bila beda orang yang jual matu ke saya. Beli nih kok. Padahal matu tak pati asli. Kayak beli. Ini seru karena kata. Ini ke asli. Gimana beli. Cering rasain enggak tangguli. Ini pun kan. Boleh nih beli kok. Oleh lima hari datang boleh bu. Hari mah datang benar. Aku datang boleh lagi biar kata gitu. Pak datang benar. Orang mengajari marah. Jadi aku sekut pak. Pak datang benar 5 hari. Nomor dia kapan dia punya kok. Jadi tak andi gula pak memakai tempat tak andi toren kecil kini benda kan itu berarti dia sering ketemu dengan orang bilang tak andi padahal orangnya kaya olehnya andi dia ketemu dengan orang yang ucap tak andi jadi dia sampai tidak percaya saya itu keton andi ke sini terus ketika saya tak ambian nikah tak parta jika gula mungkin ini pita ke perjanjian biar parta juga sih ambian bisa burung gula entar benih entar burung belum namanya ngampul gula silan modal yang banyak. Oh ngampul kok pak? Oh iya ngampul. Boleh kena tuh ngampul kok. Ngampul kok pak? Kayak orang yang datang boleh pakun. Dia datang ngampul datang boleh. Anja ketika itu langsung ngampul kok. Apa? Ya pokoknya dari ya kok biar nih kata percaya jika gula berarti. Gula nih kayak kantor pak. Kayak gunta SMP benar yang nyambung. Soalnya gue lebih nih batu, menekap bina karena nih kan potorokan, topolan apa juga gue yang sepuluh. Mak gue labri besi nih kan ngucap tadi, biar patah partai, jadi remam biar karep. Acuh lah kag gue, tapi biar tak partai juga gue. Bisnis cap apa ya jangan gue. Kan iya, awal jual, tapi tak partai juga jual ngucap tadi. Barangkali dia memang terlalu sering bertemu dengan orang yang banyak basa-basinya, dia punya ini. Ya. Beda Pajero, Rebon, Odyssey, CRV, lu tak andi pak tadi mungkin cek tak andi. Dah, tidak percaya aja jangan. Bapak. Meskipun ternyata itu cek pun rental kapi, misalnya ya. Jadi lamba ini orang fakir pas menjadi mulja karena dia giat. Jadi ciri-cirinya fakir yang mulja itu giat, bocor. Wal amilu mujtahidun kuang nasihun. Pekerja itu mujtahidun. Pekerja itu namanya bekerja karena dia bekerja, bukan karena dia bekerja karena ada mandornya, karena dia diawasi CCTV. Itu pekerja namanya. Kalau dia bekerja karena takut CCTV ataupun ada mandornya ya dia bukan pekerja. War-ra'isu mutawaddi'un rahimun. Nah, ra'is. Kepala-kepala itu mutawaddi. Tak menggetak. Rahimun mengasihi. Oleh. Usah. Jadi karena ra'is, Pak. Cucu. Strobo sih kemain. Awal ke dimana? Tak menggetak. Perlu tak perlu. Itu jadi kepala itu laku ya. Bagian pejabat-pejabat sementara kawal itu parlo tak pati parlo itu raja urusan dengan malaikat dulu Cina tuh iya jadi kecuali jet parlo kaburu misalnya ya anjir kuning ntar beli soto kena minta kawan marah macamnya ntar beli soto kena minta kawan tin aja kirit kan kirit saya kata terogi ya kawal kan tadi singawang. Iya, kawal samping.
Wal khazinu bendahara hafizun aja gaungku alimun ben atau. Jadi bendahara ini tahu dan aja gaungku bendahara. Bada bisa aja tapi menyelewengkan tugasnya. Bendahara, bendahara. Parangin besar sih. Bila motor apa sih kan biasa ini kamu nejempok sini kata kok yang kudu motor. Leh. Kan beli gitu berjalan misalnya. Nah, ini kan yang mana? Tajuk kaki. Padahal mau erok motor nikah. Jebuna Sayyid Muhammad Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad. Kotu patah koan ben pesen TV. Pasren bareng ore nikah. Patah koan ben aja ge bareng TV. Bojone enggak nikah. Pasren motor jane Pak Tong. Kok aja manggandi mereka manyaman. Wal qadi ben hakim pemutus adil fahimun ben one fahim cek paham. Hakimnya begitu. Pengambil keputusannya menjadi fahim dan adil. Kita ya nggak tahu. Adilnya kata adil saya ingat. Kita adilnya itu impor dari bahasa Arab. Kita tidak punya kosakata yang mengisyaratkan keadilan itu apa? Ada. Impor dari bahasa Arab. Jadi mau tak pati adil ya jadi pada ulan impor. Lah kayak bini Madura judul lagi pekabin, tak usah cinta. Cinta ada cinta ya Madura? Ada. Turangan kabin, apa cinta aja berjut ada. Kita ada tresna itu benih bahasa sehari-hari, itu bahasa cuma tungging, itu pun ngerak dari bahasa Jawa. Tak ada mencinta. Wadahara maka tampatlah bidzalikal mujtama. Pada masalah itu sidqut tajir, pedagang yang benar-benar jujur, wa amanatuhu ben amanana. Jadi lembok itu muka baru, itu orang tak ada ring lah ngalah, tak ada ring derma, amanah ongku. Wa ta'afuf wal fakir, wa katuhu ben seneng ta'afuf ni keniser, bila seorang fakir, ben katuhu ni kenapa bila? Giat. Orang fakir ni pada kepi, cek giat, cek belas. Nikah lembok. Wajtihadul amil, wa nasuhu ben ongku na alako. Pelakon ni kan? Ben bisa na nasuhu ni kan apa? Nasuhun. Bisa beri penjelasan, nasihat. Wasakhawatul aini wa muwasatuhu. Wasakhawatu wa muwasatul waniyah. Gitu kira-kira ya. Jadi lambaan orang kaya. Ben cuma ben gempang. Lampe ben gempang. Padang ongku. Benih hutri. Nikah sarang ben terutusnya Nabi itu dampaknya luar biasa. Wa adlul qadi wa hikmatuhu. Adil sekaligus bijak qadinya. Jadi beda itu kalau Anda pernah lihat dalam kisah di pengadilan di Amerika, seorang hakim yang memutuskan dan terdakwanya itu anak kecil. Anak kecil, tapi hakim memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi kebijaksanaannya kemudian menganulir hukumannya. Gitu loh. Karena hidir begitu loh. Padahal gini lah. Jadi ibu, alhamdulillah ya, cerita ibu dituntut anaknya. Itu di kasusnya itu cuma bukan benih cerita saya oleh cerita nang majalah koran, cek ngiding dari orang yang terlibat. Seorang ibu dituntut anaknya. Nah, itu pas beda hakim itu sebijak. Misalnya nang cerita ya. Ditekan karena dia memang melanggar, misalnya dia tidak adil, memberikan warisan tidak seimbang, diberikan. Tapi atas kebijaksanaan hakim kemudian dia menganulir beberapa keputusan yang memberatkan sebelah pihak. Jadi bukan hanya adil begitu, tapi juga bijaksana. Nah, karena gini misalnya tak tahu apa, nah karena gini, numpak sepeda, soro kicer ajar, pas nabrak Kapolres, mati lah Kapolres. Nah itu loh contohnya. Terus wa ikhlasul wali wa syafaqatuhu. Perwalian yang bertanggung jawab itu ikhlas, para ingin tanggung jawab dan belas juga. Benikun ikhlas tapi juga belas. Wa tawadu'ur rais wa rahmatuhu. Kepala-kepala itu kemudian tawadu, tak jengak mau ngak. Gengain, kepala itu cenderung mau ngak. Maka ini ketika Nabi hadir tak ngak mau ngak. Melayani engkau.
Tapi melayani ya tak mau nggak. Warahmatullahi ben belas. Dari kepala-kepala ini belas. Kita itu cenderung ya karena mungkin sudah dibentuk ya itu tadi. Tidak teti anu sekoni ya no ekawal diistimewakan sampai melebihi batas keistimewaan itu sehingga ya sudah tak anu sekoni tak dihormati sekoni post power syndrome. Saya punya teman yang bapaknya dulu kepala dinas. Kepala dinas ini yang mana-mana imul Jano karena banyak orang berkepentingan. Setelah bapaknya itu tidak menjabat kepala dinas jadi orang biasa. Nah bapaknya itu ala kohun nyiram kempeng apa persatuannya. Itu Ki Apang rasa bahwa dia itu berkuasa. Itu post power syndrome namanya. Jadi sama kayak kita dulu Ki genteng sekarang lah coba Ki aku merasa genteng itulah post power syndrome. Jadi kok mabok kok Ki kepada teman. Tidak tahu wah itu loh. Padahal dengan itu loh. Wa quwwatul khadim wa khurasatul. Khadim pelayan itu kuat dan benar-benar aja ga. Senyama pang Latin ni kecil aja ga ongku. Padahal Nabi. Bahkan tilkal ba'satu lil alami rabi'an. Keterutusannya Nabi itu tilkal ba'sati bagi kebangkitan itu bagaikan rabi'an, bangkitnya musim semi bagi semesta alam. Terutusnya Nabi itu bagaikan musim semi bagi semesta alam. Walil insaniyati khisban warib'an. Dan terutusnya Kanjeng Nabi itu apa aja Mbak? Apa aja? Dah kan tanggunganku tak ada baju. Tekak lang apa aja jong tekak lang aci jongku. Tahu kata. Kayak lain. Kulin lain pakli sangat. Dan bagi khisban cuma perbenlebur bagi ke manusia. Itu di zaman Nabi begitu. Sekarang saya contohkan itu contohnya ya. Para muhibbin dari Guru Ijai, Guru Zaini itu kalau haul di Recep, bulan Recep insya Allah itu dari saking pengaruhnya Guru Zaini kepada masyarakat sekitar. Guru Zaini ini kan terkenal lambe, cek lambe, benigun lambe. Sampai-sampai tetangganya nurut lambe kabi. Itu. Jadi sekarang kalau haul, saya belum pernah nyampe haul, tapi sudah pernah nyampe ke sana. Apa saya jual? Bagi orang di sini misalnya haul masih jamin. Dalam rangka memperingati haul Guru Ijai, Kancakwana Kopi gratis kopi dan makan. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Bang itu kopi. Saya andi bensin lorong eceran. Saya entar ke haul ketadan bensin SN gratis. Saya andi jeding begitu. Saya andi kenangan pengirim. Begitu. Itu lamban orang yang berpengaruh kepada orang lain. Itu luar biasa. Contohnya gini kan guna tak beri contoh. Jadi Guru Ijai ini kan beri contoh. Tapi juga adu gimana orang selebur kan kok paringin gempang rezekina ben paringin gempang makan rezekina. Pada nggak gini. Contohnya nggak gini insyaallah. Benih guna beri contoh, mana beri contoh banyak saya beri contoh nampak tapi contoh tak ada bukan contoh kelak contoh teman-teman. Kelak contoh nak kelak pesena tak ada. Lah gini kamu usaha terakat. Waqad ihtasa hadhil jawharatil mas'unati wa duratul waqti wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.